Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Semangat dong ya. Coba ibu tes dulu semangatnya. Semangat pagi. Pagi-pagi semangat pagi. Baik. Sudah semangat untuk pembelajaran hari ini? Iya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Mudah-mudahan Allah melindungi dan melancarkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mendengarkan dongeng dan mengamati teks bacaan, kalian dapat menyebutkan isi dongeng fabel dengan percaya diri. Yang kedua, dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, kalian dapat menyebutkan pecahan dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan memperhatikan gambar, kalian dapat menentukan pecahan secara cermat. Yang keempat, dengan mengamati gambar, kalian dapat memahami kuat lemahnya bunyi pada lagu secara cermat. Yang kelima, dengan mengamati gambar, kalian dapat menyuarakan kuat lemah bunyi pada lagu dengan percaya diri. Itulah tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita masuk ke materi, coba kalian siapkan dulu alat tulis dan bukunya. Bagaimana? Sudah siap? Baik, kita mulai. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai hidup rukun. Hidup rukun itu di mana saja? Hidup rukun di rumah, hidup rukun di masyarakat, hidup rukun di sekolah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari hidup rukun. Nah, kita ambil contoh hidup rukun di rumah. Nah, apa saja contoh hidup rukun di rumah? Contoh hidup rukun di rumah ada membantu orang tua, membersihkan rumah, mengepel, bermain dengan adik, belajar dengan kakak, dan lain-lain. Apakah kalian sudah melakukan hal tersebut? Baik, kalau sudah. Nah, hidup rukun di rumah itu tidak lepas dari kebersamaan. Kan tadi kita sudah menyontohkan membantu orang tua. Nah, ketika kita membantu orang tua, misalnya membersihkan halaman rumah, nah lebih baik kita tuh bersama-sama. Misalnya kalian bersama adik kalian menyapu halaman. Nah, agar lebih mudah, kalian bisa saling membantu bersama adik kalian. Misalnya tugas kalian itu menyapu adik kalian yang membuang sampah. Nah, dengan begitu pekerjaan kita akan lebih mudah. Dan dengan kebersamaan pun tali persaudaraan kita akan semakin erat. Betul tidak? Betul. Nah, anak-anakku, tadi kan kita sudah membahas sedikit mengenai kebersamaan. Ibu tanya sekarang, kebersamaan itu apa sih? Kebersamaan itu adalah melakukan hal secara bersama-sama. Seperti tadi contohnya menyapu halaman. Dengan bersama-sama,
akan lebih mudah. Nah, sekarang kalian amati gambar di samping. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu kebersamaan di mana? Gambar yang pertama menggambarkan kebersamaan di rumah. Ada ayah, Siti, Ali, dan ibu sedang mengobrol di ruang tamu. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar berikut. Ayo, yang kedua itu gambar kebersamaan di mana? Di sekolah, betul. Itu adalah gambar anak-anak yang sedang berdiskusi dengan ceria bersama gurunya. Yang ketiga, coba amati kebersamaan di luar rumah. Nah, bersamanya itu sedang apa? Bermain lompat tali. Betul. Dan yang terakhir, kebersamaan di mana? Kebersamaan di tempat wisata. Betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan membahas kebersamaan di rumah. Coba kalian amati gambar di samping. Dan juga kalian bisa lihat di buku paket kalian masing-masing. Di sana ada gambar keluarga Siti. Ada Siti, ayah, Ali, dan ibu. Di sana terlihat sekali kebersamaan mereka. Ada ayah yang sedang membersihkan selokan. Ada Ali dan Siti yang sedang memberi makan ayam. Dan ibu yang sedang membersihkan halaman. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai kebersamaan di rumah Siti. Tadi kan kita sudah lihat bagaimana kebersamaannya dan keseruan di rumah Siti. Ketika ayah yang membersihkan selokan, Siti dan Ali sedang memberi makan ayam, dan ibu yang membersihkan halaman. Mereka sangat kompak. Nah, selanjutnya ada gambar ayah, Siti, dan Ali. Kira-kira mereka sedang apa ya? Nah, ayah Siti pandai sekali mendongeng. Setiap minggunya, Ali dan Siti selalu mendengarkan dongeng dari ayahnya. Ayahnya selalu menceritakan dongeng-dongeng tentang kebaikan. Nah, pada minggu ini, dongeng yang dibawakan oleh ayahnya Siti menceritakan tentang hewan. Nah, dongeng yang menceritakan tentang hewan itu disebut apa? Ayo, siapa yang tahu? Yap, betul sekali. Fabel. Fabel adalah cerita dongeng yang menceritakan tentang hewan-hewan yang bertingkah seperti manusia. Nah, cerita fabel yang dibawakan oleh ayahnya Siti itu berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Kalian penasaran kan bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular
sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengarkan ejekan tikus. Lalu ia kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular enggan juga menemukan makanan. Ia juga enggan keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap di sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan aku siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah, kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Nah, bagaimana? Seru tidak cerita kecerdikan menumbuhkan kebaikan tadi? Jadi, kalian itu ketika menginginkan sesuatu harus berusaha, berjuang dulu. Jangan meminta atau mengharapkan kepada orang lain. Karena ketika kita sudah berjuang dan mendapatkan hasil, itu akan lebih menyenangkan dan lebih indah. Baik, selanjutnya kalian jawab pertanyaan di buku kalian ya. Pertanyaannya yang pertama, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Yang kedua, bagaimana kecerdikan tikus? Yang ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Nah, kalian coba isi dalam buku kalian masing-masing. Nah, jika sudah, kalian bisa menceritakan dongeng tersebut kepada orang tua kalian atau adik kalian atau juga kakak kalian. Ketika ayah asik mendongeng, Siti dan Ali asik mendengarkan cerita ayahnya, tiba-tiba ibu datang membawa beberapa potong donat dan teh untuk disajikan
kepada ayah, Siti, dan Ali. Seperti pada gambar di samping. Nah, ibu membawa beberapa potong donat. Ayah, Siti, dan Ali masing-masing membawa 1 potong donat. Siti bersama keluarganya sangat senang di rumah. Bagaimana? Kalian juga senang kan di rumah? Alhamdulillah kalau senang. Baik, tadi kan ibu membawa beberapa potong donat. Nah, kalau 1 potong donat dibagi 2, disebut apa ya? Yap, betul, setengah. Kalau 1 donat utuh, itu dinamakan 1. Kalau donat dibagi 2 bagian, dinamakan setengah. Nah, sekarang kita akan membahas pecahan. Nah, tadi kan ibu membawa beberapa potong donat. Kalau 1 donat utuh dibagi 2, disebut apa? Setengah. Nah, kita akan membahas mengenai pecahan. Apakah ada yang tahu mengenai pecahan? Apa sih pecahan itu? Pecahan adalah membagi 2 bagian dengan sama rata. Nah, perhatikan gambar di samping. Jika dilihat, donat yang utuh, jika dibagi 2 dengan sama rata, disebut setengah. Yang kanan setengah, yang kiri setengah. Jadi, potongan donat yang pertama itu setengah. Yang utuh 1, yang dibagi 2 itu setengah. Nah, mengerti? Alhamdulillah kalau mengerti. Selanjutnya gambar yang kedua. Nah, jika donat utuh hanya dibagi kecil seperti itu, maka tidak disebut setengah karena pembagiannya tidak sama rata. Betul? Betul. Nah, itu adalah contoh gambar setengah dan bukan setengah. Nah, selanjutnya kita akan melengkapi pertanyaan yang tepat. Mari sama-sama bersama ibu ya. Pertanyaannya yang pertama, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap donat disebut titik-titik bagian. Ayo, kalian bisa jawab gak? Jawabannya adalah setengah. Betul, tepat sekali. Yang kedua, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian, kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Ayo, coba kalian jawab. Yap, betul. Setengah bagian. Pertanyaan selanjutnya. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah dari bagian kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian yang sama besar. Ayo, berapa? Betul sekali, 2. Dan yang terakhir, yang keempat, agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi kue tersebut dengan ukuran
Wah, besar. Betul sekali. Selanjutnya, kalian berlatih mengenai arsiran. Nah, di sana kan ada beberapa bangun datar. Kalian arsir sebagian dan sebagian lagi kalian bisa warnai. Kalian bisa berkreasi pada bagian ini. Kalian bisa warnai sebebas-bebasnya dan sekreatif-kreatifnya. Tadi kan kita sudah membahas mengenai kebersamaan di rumah Siti. Nah, kalian tahu di dekat rumah Siti itu ada pos penjagaan. Nah, di sana terdapat kentongan. Nah, kentongan bisa dibunyikan dengan variasi. Apakah kalian tahu kentongan? Nah, bisa kalian bunyikan kentongan tersebut dengan cara yang bervariasi. Cara membunyikan kentongan agar indah didengar meskipun bervariasi ada dengan bunyi birama. Nah, kalian bisa mengetok sesuai dengan pola birama. Apa kalian tahu birama itu apa? Birama adalah bunyi yang teratur berulang. Itu adalah birama. Kalian perhatikan gambar di samping. Gambar di samping ada pola birama. Ada kan di bawahnya itu K warna merah dan L warna biru. K artinya suara kuat atau bunyi kuat. L artinya bunyi lemah. Nah, selain menggunakan kentongan yang tadi Ibu bahas, kalian juga bisa menggunakan benda terdekat kalian. Misalnya apa? Ayo. Misalnya kalian gunakan pulpen dan meja tulis atau menggunakan tangan. Kalian bisa menggunakan tersebut untuk pola birama. Tetapi ketika kalian praktek pada suatu lagu harus berbeda terdengarnya antara bunyi yang kuat dan bunyi yang lemah. Nah, coba kalian sebutkan benda-benda di sekitar kalian yang dapat digunakan untuk membunyikan pola birama. Ada yang bunyi kuat dan ada yang bunyi lemah. Misalnya stick, betul. Lalu apa lagi? Sendok bisa. Dan lain-lain. Kita bisa menggunakan pola birama tadi dengan menggunakan kentungan dan stick yang tadi. Bisa stick, bisa kentungan, bisa tepuk tangan, dan pukulan meja. Nah, beberapa irama tadi yang kita sebutkan itu bisa digabungkan. Nah, kita bisa gabung salah satu contoh yang tadi. Nah, sekarang kita akan praktek. Bagaimana? Kalian setuju kalau praktek? Baik, kalau setuju, Ibu akan contohkan dulu ya dengan lagu Cicak-cicak di Dinding. Kalian kan sudah membahas di kelas 1 mengenai pola birama. Nah, sekarang kita akan praktek menggunakan bunyi keras dan bunyi lemah. Bunyi kuat atau bunyi lemah. Nah, Ibu akan praktek menggunakan pulpen dan meja. Nah, seperti ini. Pola birama yang akan Ibu nyanyikan adalah 2/4. Apakah kalian mengerti 2/4? Alhamdulillah kalau mengerti.
Kan sudah ya di kelas 1. Masih ingat? Alhamdulillah kalau ingat. Baik, Ibu mulai saja ya. Tes dulu. Beda kan? Ini bunyi lemah, ini bunyi keras. Atau kuat. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, itu adalah pola birama 2/4 menggunakan bunyi pulpen dan meja. Sekarang kalian bisa praktek bersama orang tua kalian, ibu, ayah, atau kakak. Silahkan kalian praktek di rumah. Nah, tadi kan kita sudah membahas pecahan 1/2. Nah, pecahan itu ada 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. 1/2 bisa disebut juga atau dibaca 1/2 atau setengah atau 1/2. Lalu pecahan 1/3 bisa dibaca 1/3, 1/3. Lalu pecahan yang 1/3 bisa dibaca 1/3 atau 1/3. Yang 1/4 bisa dibaca 1/4 atau 1/4. Lalu ada 1/5 atau 1/5 atau 1/5. Nah, itu adalah pecahan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pecahan. Nah, bagaimana? Seru bukan pembelajaran kita hari ini? Kita sudah mendongeng, sudah belajar pecahan, dan sudah bernyanyi. Kita tadi mendengarkan dongeng dari ayah yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sana banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dapat kita tiru. Kemudian pecahan. Kita jadi sudah mengenal beberapa bentuk pecahan. Ada yang 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/5. Kemudian yang terakhir, kita bisa mengetahui pola birama menggunakan alat-alat sederhana yang ada di sekitar kita. Ada pulpen, meja, kentongan, stik, dan keprokan tangan atau tepuk tangan. Nah, Ibu tanya, bagian mana yang kalian sukai? Oh, berbeda-beda ya pembelajaran yang kalian sukai dari pembelajaran ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk kalian dan mudah-mudahan pembelajaran ini menyenangkan dan mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu berpesan kalian jaga kesehatan kalian dan tetap di rumah. Untuk pembelajaran selanjutnya, kalian pelajari mengenai pembelajaran kedua. Sebelum Ibu tutup, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga pembelajaran kita ini mendapatkan keberkahan. Berdoa bersama-sama dimulai. Amin. Selesai. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.